Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni ini mahasiswi analisis kimia angkatan 59. Sebelumnya Kak, izin saya mau melakukan sharing session atau wawancara terkait dengan karir. Sebelumnya, Karyani boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Nur Fitriani. Em, saya alumni IPB, Analisis Kimia, Angkatan 51, dan saat ini saya bekerja di UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Tangerang. Baik. Sebelumnya saya izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan seputar karir. Ya, boleh. Saya ingin bertanya, Kak, Hmm? bagaimana pengalaman pertama Kakak dalam Hmm? mencari pekerjaan setelah lulus dari analisis kimia? Oke. Kalau pengalaman kerja sebenarnya nggak terlalu banyak ya Nenda. Karena mulai dari lulus ya tahun 2017 itu kakak lulus. Terus kakak itu mulai apply-apply kerja tuh kurang lebih beberapa perusahaan lah ya. 20 deh kalau nggak salah. Nah terus sambil nunggu panggilan interview itu kakak ngelamar tuh jadi asisten praktikum waktu itu. Waktu itu tuh sempat ngeasprak KBA sama lupa deh waktu itu apa lagi ya, organik atau anorganik gitu sempat waktu itu. Terus sambil nunggu panggilan interview waktu itu. Terus di Desember 2017, alhamdulillah dikabarin kalau kakak tuh keterima di sini di tempat kerja yang sekarang di UPT Lab di Lab Lingkap Tangerang. Jadi dari 2018 sampai saat ini kakak bekerja di sini gitu. Sempat sih waktu itu juga ada interview sama tes di beberapa perusahaan, cuman ya qadarullah belum rezeki, ya jadinya di sini gitu. Alhamdulillah dapat rezekinya. Oh, alhamdulillah ya, Kak. Mm-mm. Selanjutnya, Kak, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Menurut Mm-mm. Kakak, apa saja keterampilan atau pengalaman yang paling dicari oleh instansi untuk lulusan Mm-mm. fresh graduate? Oh, kalau untuk apa namanya tadi keterampilan ya, Iya, kita kan keterampilan. di sini sebagai analis kimia ya, lulusan analis kimia, yang paling penting itu keterampilan dasar sih, keterampilan dasar kita di laboratorium, terus juga keterampilan kita di tentang manajemen laboratorium kan udah kita pelajari juga tuh di mata kuliah kan ya sempat. Nah, Ya, betul. terus paling itu sih untuk keterampilan yang paling dicari dan kita tuh menunjukkan nih saat interview kerja atau tes kerja kita menunjukkan bahwa kita itu punya semangat untuk belajar gitu. Karena apa yang kita pelajari di bangku kuliah sama di tempat kerja itu nggak sama gitu. Maksudnya di bangku kuliah tuh hanya baru beberapa persen gitu. Jadi kita tunjukkan minat kita kalau kita itu mau belajar, kita itu pembelajar. Jadi itu sih buat bakal kita kalau untuk melamar kerja di suatu instansi. Oh, oke. Jadi kayak harus banyak eh, mengasah diri dan kemampuan ya, Kak. Mm, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak. Mm-mm, Menurut Kakak nih, seberapa penting ya, Kak, tentang mm-mm, soft skill dalam mm-mm. dunia kerja dan bagaimana caranya untuk mengembangkan atau meningkatkan soft skill yang udah kita miliki. Oh, oke. Kalau tentang soft skill itu yang paling penting sih attitude. Itu itu terpenting di atas segalanya sih. Maksudnya attitude tuh jadi modal utama kita, soft skill utama kita ya. Pertama itu attitude, terus juga yang kedua kita itu em, jangan merasa kalau kita itu udah tahu segalanya gitu di saat nanti bekerja ya. Apalagi kita masih baru gitu kan. Jadi
apa namanya ya harus eh, menerima banyak masukan dari tempat-tempat atau dari senior-senior di tempat kerja nanti. Terus untuk mengembangkan soft skill-nya, kita sering komunikasi sih. Kita sering komunikasi sama orang lain. Itu kan untuk mengembangkan soft skill komunikasi kita ya. Eh, entah itu ke atasan, entah itu ke rekan kerja. Karena soft skill komunikasi itu penting banget. Karena tanpa komunikasi yang baik, itu bakal ngerusak segalanya. Terus, apa lagi ya? Oh, sama kerja tim. Ya, maksudnya kemampuan kita untuk bekerja dengan tim. Mungkin kalau orang yang udah terbiasa kerja tim itu nggak terlalu susah ya untuk mengembangkan soft skill itu. Cuman kalau untuk orang yang terbiasa kerja sendiri atau nggak bisa punya partner kerja, nah itu mau nggak mau harus mengembangkan soft skill itu karena em, di dunia kerja itu sendiri-sendirinya kita bekerja itu pasti ada saat dimana kita harus bekerja sama entah itu satu orang atau dua orang atau dalam suatu kelompok. Nah itu harus diasah di situ. Itu sih kalau menurut kakak ya. Yang pertama itu attitude, yang kedua komunikasi, yang ketiga itu kerja sama tim karena itu penting sih. Oke, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Oke, Udah oke, mau membantu ya. wawancara tentang seputar dunia kerja. Mm. Uh, saya cukupkan dan ucapkan terima Hmm. kasih ya, Kak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Makasih ya, Kak. Selamat bekerja Ya, kembali. ya, lagi istirahat sih ini. Dadah, Kak. Oke, bye. Aku Boleh live ya.